baik lagi ke depannya, udah itu aja. Asmara dan usia muda bagai dua sisi mata yang tak terpisahkan. Seperti apa kisah cinta Chelsea Olivia bersama Glenn Alinsky yang dirajut selama 7 tahun? Tapi masih jauh dari rencana mereka untuk menikah muda. Sementara Ayu Ting Ting malah pede menjanda di usia muda. Lantas benarkah jika ada berbagai syarat dan ketentuan untuk menjadi suami Ayu Ting Ting? Lebih dari 1 tahun berlalu setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan vonis terhadap Nikita Mirzani atas kasus penganiayaan terhadap Olivia dan Beverly, Nikita harus menghadapi ancaman buih. Tak terima dengan vonis Pengadilan Negeri, Nikita Mirzani sempat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang justru memvonis artis kontroversi ini 5 bulan penjara. Nikita tak berhenti, ia kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi sayang, Nikita tampaknya tak bisa lagi mengelak dari jeruji besi. Tanggal 16 April 2014 lalu, Mahkamah Agung menolak kasasi Nikita Mirzani. Mengenai kasus Nikita Mirzani ya, perkara ini sudah diputus pada tanggal 16 April 2014 dengan putusan tolak kasasi amar putusannya. Artinya, maka putusan yang berlaku adalah putusan dari Pengadilan Tinggi. Terbukti melakukan penganiayaan. Dan tidak menyangka ternyata kasus ini berkelanjutan seperti ini. Dan saya agak cukup kaget yang semula diputuskan 4 bulan menjadi 5 bulan. Namun terima kasih, mungkin Mahkamah Agung lebih melihat lebih jeli, lebih mengetahui hal seperti itu. Jadi saya juga terima kasih kepada Mahkamah Agung dan juga kepada Pengadilan Tinggi sebelumnya dan juga kepada pihak kepolisian. Dengan putusan ini berarti Nikita Mirzani harus tetap menjalani hukuman dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memvonisnya 5 bulan penjara. Lantas, akankah Nikita benar-benar mendekam di Hotel Prodeo? Kapankah eksekusi terhadap Nikita Mirzani akan dilakukan pihak kejaksaan? Itu bukan lagi wilayah dari Mahkamah Agung sebagai pengadilan, itu adalah wilayah dari kejaksaan. Kita tunggu aja nanti. Karena ini yang saya tahu ini berasal dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai pihak eksekutor. Nikita di sini kan diputus di Pengadilan Negeri 4 bulan, lalu di Pengadilan Tinggi 5 bulan. Maka putusan yang berlaku ini adalah putusan Pengadilan Tinggi, yaitu 5 bulan. Kami serahkan kepada MA dan kami sekeluarga ingin cepat-cepat melupakan aja. Masalah yang datang tidak hanya menghujam Nikita Mirzani dari satu sisi saja. Selain ancaman buih, Nikita Mirzani pun kembali menggugat cerai sang suami Sajat Ukra di Pengadilan Agama Jakarta Selatan 2 hari sebelum MA mengeluarkan putusan menolak kasasinya, yaitu tanggal 14 April lalu. Lalu benarkah adanya orang ketiga menjadi alasan kuat Nikita benar-benar menggugat cerai Sajat Ukra? Dari kantor hukum Nesyawati pada tanggal 14 April 2014 kemarin telah mendaftarkan ya gugatan atas nama kliennya Nikita Mirzani terhadap suaminya Sajat Ukra, kuasa hukumnya yang datang, dan telah didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan cerai Nikita Mirzani kali ini memang bukan untuk pertama kalinya. Di awal tahun 2014 lalu, rumah tangganya bersama Sajat Ukra juga berada di ambang perceraian. Tapi kala itu, Nikita Mirzani justru mencabut gugatan cerainya sendiri. Benarkah kali ini Nikita kembali menggugat cerai sang suami hanya karena terseret emosi? Atau ini hanya menjadi bagian dari sensasi Nikita Mirzani saja? Pada saat sebelum persidangan pertama dilaksanakan ya, baru tahap pemanggilan, pihak Nikita sudah mencabut gugatannya. Jadi sidang dikabulkan pencabutannya memang pada persidangan pertama. Tapi pengajuannya pada saat persidangan belum dilaksanakan. Nggak tahu, kan bukan Niki yang gugat cerai dia. Rumah tangganya baik-baik aja.
Ya namanya berumah tangga apalagi baru-baru ya wajar aja kalau misalkan ada masalah, kerikil-kerikil kecil. Namanya kita baru nikah, pasti kan harus beradaptasi satu sama lain. Itu semua wajar kok. Niki juga tanya ke teman-teman Niki yang baru nikah memang begitu. Jika memang gugatan cerai ini mengandaskan rumah tangga Nikita Mirzani, berarti sang artis kontroversi ini mengarungi bahtera rumah tangganya bersama pria yang berdomisili di Singapura itu hanya sekitar 6 bulan saja. Dan sejak Nikita menggugat cerai Sajat pertama kalinya, hubungan mereka seolah tak pernah membaik. Lihat saja bagaimana ketika Nikita merayakan ulang tahunnya yang ke-28 pertengahan bulan Maret lalu, tidak ada sosok Sajat di sana. Nikita hanya melewatkan sukacita bersama penggemar setia. Lantas, akankah Nikita menjanda dengan status narapidana? Seneng banget. Harapannya Mi Harus pengen nangis. bisa juga. Jangan. Jangan. Merek dong. Di Singapura. Sajat di Singapura karena kan ya kan emang domisilinya di sana. Kalau sikap sih sebetulnya yang di TV itu sama yang aslinya sebetulnya berbeda banget gitu. Jadi Niki juga bingung kalau sikapnya harus yang dirubah yang apa. Karena kalau keseharian Niki ya orangnya ya biasa aja, kalem-kalem aja. Gak terlalu banyak ngomong juga, gak petakilan. Cuman kalau di TV kan memang karena konsumsi publik, tuntutan juga karena Niki cari uangnya di situ. Jadi ya mau nggak mau ya harus petakilan, harus yang lenje kayak gitu gitu. Ya cuman kepengennya biar bisa jadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Udah itu aja. Asmara dan usia muda bagai dua sisi mata yang tak terpisahkan. Seperti apa kisah cinta Chelsea Olivia bersama Glenn Alinsky yang dirajut selama 7 tahun, tapi masih jauh dari rencana mereka untuk menikah muda. Sementara Ayu Ting Ting malah pede menjanda di usia muda. Lantas benarkah jika ada berbagai syarat dan ketentuan untuk menjadi suami Ayu Ting Ting? Usia muda selalu lekat dengan cerita cinta dan segala lika-likunya. Begitu pula dengan Chelsea Olivia. Di usianya yang baru menjejak 22 tahun, pesinetron ini telah merajut kasih dengan Glenn Alinsky selama 7 tahun terakhir. Artinya, sejak Chelsea berusia 15 tahun, ia telah menyandarkan hati pada Glenn. Selama masa itu pula, pasangan ini mampu terus menghangatkan cinta mereka. Padahal, Glenn dan Chelsea pernah menjalin hubungan jarak jauh selama lebih dari 1 tahun ketika Glenn menekuni bisnis di negeri singa Singapura. Lantas, apa sesungguhnya yang membuat Chelsea begitu nyaman dengan Glenn? Gak tahu ya, aku juga bingung sebenarnya kalau misalnya dipikirin 7 tahun kok cepat banget. Tapi kalau dipikirin lagi 7 tahun ya bukan waktu yang cepat ya gitu. Tapi so far aku ngerasa sih ini waktu yang sangat cepat gitu. Kayak misalkan gak berasa 6 tahun, gak berasa 7 tahun, dikit lagi 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Kayak waktu tuh cepat banget gitu. Kapan? Kita sih pengennya secepatnya. Kita sih kepengennya ya dalam waktu dekat gitu. Tapi apa ya, kalau misalkan banyak banget mulut-mulut jahil yang bilang Glenn sama Chelsea tuh belum ngerasa pas ya, belum ngerasa cocok ya. Kalau belum ngerasa cocok mah gak nyampe segini lamanya gitu. Kita gak putus nyambung. Sama sekali enggak. Kita pun kalau berantem bisa dibilang kita jarang banget berantem. Ya ada lah kadang-kadang berantem itu pasti ada. Gak mungkin enggak gitu. Tapi gak sering kayaknya. Gak dalam hampir 7 tahun ini kayaknya gak sering gitu. Gak sering berantem. Ya berantem paling ya sehari 2 hari paling juga udah baikan. Sebulan mungkin 1 kali ketemu atau 2 kali ketemu. Sampai yang kemarin pas Glenn sempat bikin bisnis di Singapura dan aku ditinggalin itu sempat 1,5 tahun ya kalau gak salah, kurang lebih. Itu kita pacaran jarak jauh gitu. Dan jadi kayak Tuhan itu udah nguji hubungan ini tuh memang udah
udah ke level yang lumayan tinggi gitu, dari ya bener-bener kalau misalkan pasangannya nggak begitu kuat atau gimana, pasti kan deg-digdug dong gitu. Dari aku juga beda PH sama Glenn, yang dia dipasangin sama siapa, aku juga dipasangin sama siapa gitu. Jadi bener-bener yang ya nggak tahu ya siasatinya gimana, tapi memang kita ngerasa selalu nyaman dan selalu kayak kangen.